Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Alex. Hari ini Kak Alex senang sekali. Dari tadi Kak Alex liatin semuanya ibadahnya sungguh-sungguh. Semuanya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, waktunya berdoa sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, hari ini Kak Alex mau mendatangkan tamu yang sangat spesial. Dia ini datang dari masa lalu. Wah, dia sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Wow, bayangin tuh, ribuan tahun yang lalu. Saking lamanya. Nah, hari ini Kak Alex mau mengundang bintang tamu ini untuk menceritakan kisah dia, karena dia menjadi teladan hidup, supaya kita semua bisa mencontoh keteladanan hidupnya, menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas di dalam Tuhan. Tapi sebelum Kak Alex mengundang Bapak ini, kalian harus duduk yang rapi dulu. Semuanya pastikan dalam posisi yang siap. Ayo, posisinya duduknya yang rapi, semuanya duduk manis dan semuanya siap. Oke? Yuk, ini dia Bapak Nuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini Bapak Nuh mau berbagi cerita sama kalian tentang kehidupan Bapak Nuh zaman dulu. Kamu belum lahir, papa mamamu juga belum lahir waktu itu, kakek nenekmu juga belum lahir. Karena kejadian Bapak Nuh ini sudah lama sekali. Semuanya itu dituliskan di dalam Alkitab, di Kejadian 7 ayat 1 sampai ayat 24, anak-anak. Nah, pada waktu itu Bapak Nuh sedih sekali. Kenapa, anak-anak? Karena orang-orang waktu itu hidup dalam kejahatan. Mereka suka mencuri. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak memiliki karakter yang baik, anak-anak. Mereka suka pukul orang, bahkan mereka suka bunuh orang. Nah, orang yang suka berantem itu orang yang tidak takut akan Tuhan, anak-anak. Tetapi anak-anak, waktu itu untung saja Bapak Nuh itu takut akan Tuhan. Bapak Nuh gak mau ikut-ikutan hidup sama seperti mereka yang suka hidup di dalam kejahatan. Mereka suka mabuk-mabukan dan sebagainya, anak-anak. Dan waktu itu Tuhan datang kepada Bapak Nuh. Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Nuh, supaya buatlah kapal yang besar di suatu gunung. Wah, waktu itu anak-anak jujur. Bapak Nuh kaget. Bapak Nuh bingung. Kenapa ya? Kok Tuhan suruh Bapak Nuh buat kapal tapi di gunung? Harusnya buat kapal di mana sih, anak-anak? Ya, harusnya kalau buat kapal di tepi pantai. Tetapi waktu itu Tuhan suruh Bapak Nuh supaya buat kapal di gunung. Tapi waktu itu, waktu Tuhan suruh Bapak Nuh percaya saja. Bapak Nuh percaya karena Bapak Nuh yakin bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah buat Bapak Nuh dan keluarga pada saat itu. Nah, lalu Bapak Nuh sudah buat kapal yang besar dan sudah jadi. Waktu sudah jadi, anak-anak, Bapak Nuh ajaklah semua keluarga Bapak Nuh. Ya, Bapak Nuh ajak istri, Bapak Nuh ajak 3 anak Bapak Nuh beserta dengan istri-istrinya. Lalu semuanya Bapak Nuh pastikan masuk. Setelah semuanya masuk, Bapak Nuh diperintahkan juga sama Tuhan untuk membawa semua binatang sepasang. Pada saat itu
Papa Anu lihat ada monyet yang lagi asik-asik, lagi gelantungan kemana-mana. Langsung Papa Anu panggil, sini monyet, sininya. Lalu monyetnya datang, terus dia masuk ke bahtera itu, ke kapal itu. Lalu Papa Anu lagi lihat ada singa. Kalau singa bunyinya mpe gitu, benar nggak? Singa nggak itu? Oh iya bukan, sorry. Aduh maaf, udah lupa, suka lupa, udah tua anak-anak. Ya itu kambing ya, mpe itu kambing bukan singa. Iya. Waktu itu Papa Anu lihat ada kambing lagi sama istrinya, anak-anak. Lalu Papa Anu panggil, ayo cepat masuk cepat, karena sebentar lagi akan hujan besar. Wah, lalu kambing-kambing itu masuk, bahkan semuanya pada masuk anak-anak. Nah, kalau waktu itu anak-anak ada di zaman itu, pasti Papa Anu ajak kalian semuanya masuk. Nah, tahu nggak anak-anak, semua orang waktu melihat Papa Anu buat kapal, mereka ketawa, terbahak-bahak. Mereka bilang Papa Anu ini gila. Oh, aduh, sedih sekali anak-anak. Papa Anu melakukan perintah Tuhan padahal, tapi dibilang orang gila. Nah, satu ketika, lalu semuanya sudah masuk, turunlah hujan selama 40 hari, 40 malam, anak-anak. Papa Anu mau batuk sebentar ya. Aduh, 40 hari, 40 malam Papa Anu berada di kapal-kapal itu. Berada di dalam kapal itu anak-anak. Lalu Papa Anu buka jendela kapal. Papa Anu lihat hujan masih ada. Papa Anu tutup lagi. Papa Anu berdoa lagi anak-anak. Papa Anu ajak semua keluarga yang ada di kapal itu supaya semuanya berdoa bersama-sama. Lalu anak-anak tanpa panjang-panjang, Bapak Anu ceklah semua binatang-binatang yang sudah tadi Papa Anu ajak masuk ke dalam. Ternyata semuanya masih lengkap. Nah, langsung saja kita lihat lagi ya anak-anak, bagaimana kelanjutan ceritanya. Lalu waktu hujan itu turun, air semakin tinggi, bahkan semua gunung-gunung itu ditutupi dengan air anak-anak. Dan tahu nggak, banyak orang pada waktu itu mati. Kenapa? Karena mereka nggak mau dengar apa yang Papa Anu bilang. Padahal yang Papa Anu bilang itu adalah perintah Tuhan anak-anak. Nah, singkat cerita, semuanya itu mati beserta dengan binatang-binatang. Manusia-manusia pada zaman itu mati anak-anak. Nah, setelah 40 hari 40 malam, Papa Anu melepaskan burung merpati. Papa Anu melepaskan burung gagak. Dan setelah burung gagak itu Papa Anu lepaskan, tidak kembali-kembali. Papa Anu tahu bahwa air sudah surut. Tidak lama setelah itu, kapal Papa Anu dan beserta keluarga mendarat di satu gunung bernama Gunung Ararat. Gunung apa? Ararat. Iya. Nanti kalau kalian penasaran Gunung Ararat, kalian bisa lihat. Kalian searching di Google ya. Dan setelah itu barulah kita semuanya turun. Papa Anu ajak semua keluarga, istri tercinta. Papa Anu ajak anak-anak beserta istrinya untuk turun, dan kita melihat bahwa semua sudah kering, bumi sudah kering, dan kita keluar dengan sukacita. Dan tidak lama adik-adik, kita melihat ada pelangi-pelangi yang indah. Ada lagunya berkata, pelangi-pelangi alangkah indahmu, ya kan? Nah, Papa Anu lupa lagunya gimana ya.
karena Bapak Nu nggak pernah belajar itu lagunya. Nah, waktu itu ada pelangi. Tahu nggak adik-adik pelangi itu apa? Tahu nggak anak-anak pelangi itu apa? Pelangi itu adalah tanda perjanjian bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi dengan air bah. Hari ini Papa Nu titip pesan buat anak-anak di rumah supaya anak-anak nggak boleh hidup dalam kejahatan. Anak-anak harus hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Anak-anak dan adik-adik semuanya, ya, kita harus tetap apa? Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah, itu saja. Sekian cerita dari Bapak Nu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, bagaimana adik-adik? Seru kan cerita dari Bapak Nu? Kalian bilang juga apa? Pasti seru. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak loh dari kisah Bapak Nu ini, ya. Yang pertama, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas, tidak hidup di dalam dosa. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, kita belajar juga dari cerita Bapak Nu tadi, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Apa itu? Taat. Kita taat. Kalau Tuhan suruh ini, ya kita lakukan. Kalau Tuhan suruh itu, ya Tuhan lakukan. Siapa hari ini yang mau sama seperti Bapak Nu yang dengar-dengaran akan firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, ternyata banyak yang mau. Nah, sekarang kalian mau berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat hari ini di mana kami boleh mendengar kisah dari Bapak Nu yang takut akan Tuhan. Ajar kami semua Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang punya integritas, yang menjauhi kejahatan dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. God bless you all.